Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Gak kerasa udah nyaris sekitar 2 minggu dari terakhir kita update. Ya, dan pada hari ini kita akan coba lihat apa yang terjadi karena bisa dibilang dalam beberapa minggu terakhir ini Bitcoin sangat sideways ya, 30.000, 29, 30.000, 29 dan seterusnya. Ya, jadi pada hari ini kita akan coba lihat secara on-chain-nya seperti apa dan apakah sesuai dengan technical analysis juga. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali update mengenai on-chain analysis. Ya, sudah cukup lama, kayaknya nyaris 2 minggu ya terakhir kita bahas. Tetapi secara harga jujurnya nggak terlalu banyak berubah ya. Sekitar 30.000 sampai ya 29 something. Ya, lagi-lagi masih di price range itu dan mungkin arguably masih ada yang bilang ini daerah supply ya, ada juga yang bilang ini bisa mengulang 2018 ya. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas secara on-chain-nya apa yang terjadi dalam beberapa hari ke belakang ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, tentunya nggak semua orang mungkin paham apa itu on-chain analysis. Ya, jadi on-chain analysis ini adalah sebuah analisa khas atau spesifik untuk cryptocurrency. Ya, kenapa khas dan spesifik? Karena ya on-chain analysis adalah menganalisa data dari blockchain. Ya, tentunya bagi kalian yang mungkin belum paham apa itu blockchain, ya coba harus kita pahamin ya. Karena lagi-lagi cryptocurrency itu bukan hanya sebuah aset untuk spekulasi saja. Ya, kita harus ngerti kenapa itu berharga. Nah, salah satu yang membuat Bitcoin berharga adalah karena ya mereka ini menggunakan teknologi blockchain yang sampai detik ini belum pernah jebol. Ya, karena nggak semua cryptocurrency itu nggak pernah jebol. Ya, pada faktanya bahkan sampai sekelas Ethereum pun mereka pernah kena hack ya, 51% attack. DAO ya dibilang DAO attack lah disebutnya ya. Dimana di 2016 atau 17 mereka basically sampai harus hard fork. Nah, salah satu hal yang unik dari Bitcoin adalah dia nggak pernah sekalipun kena hack. Ya, jadi dari sejak pertama kali dibuat oleh Satoshi Nakamoto 2008-2009 ya, sampai detik ini belum pernah stop blockchain mereka ya, which is cool. Nah, tentunya dari situ ya salah satu hal yang paling menarik dari blockchain adalah dia immutable. Sekali sudah tercatat tidak bisa lagi diganggu-gugat ya. Contoh yang paling terkenal adalah transaksi pertama di Bitcoin Network yang terjadi antara Satoshi Nakamoto dengan Hal Finney. Ya, sekarang Hal Finney udah meninggal ya. Tapi intinya apa? Itu seumur hidup akan terus tercatat sebagai transaksi pertama di Bitcoin. Nggak bisa dengan uang berapapun kita mengubah data yang pernah terjadi di blockchain Bitcoin. Ya, beberapa yang lain mungkin bisa ya, apalagi kalau yang nggak open ledger. Tetapi untuk Bitcoin tidak bisa ya. Nah, maka dari itu tentunya kita bisa dapat mengekstrak banyak sekali data-data dari ya blockchain. Tetapi kita manusia normal tentunya sangat sulit untuk apa ya kesannya mengambil satu kesimpulan dari data yang terlalu banyak. Karena lagi-lagi kita adalah manusia, bukan robot. Ya, kita ambil contoh di Etherscan di sini ya. Etherscan. Etherscan ini adalah salah satu explorer untuk Ethereum. Ya, tentunya ada beberapa yang lain. Tetapi intinya apa? Di sini kita bisa melihat transaksi secara real time. Mana saja yang sedang terjadi di Ethereum Network. Ya, kita bisa lihat di sini seterusnya. Ya, bisa banyak sekali. Nah, tetapi permasalahannya dari data yang sangat banyak ini, seperti yang gue bilang, kita manusia biasa, bukan robot. Ya, jadi kita nggak bisa menganalisa data yang terlalu banyak. Nah, dengan UI seperti CryptoQuant, Glassnode, dan banyak lagi, kita bisa menganalisa apa yang terjadi di market secara visual. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa kita akan update dulu. Yang pertama adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Ya, nah pertanyaan selanjutnya seperti ini. Bang, kenapa nggak inflow sama outflow? Banyaknya kan kalau orang ngebahas on-chain tuh, ya itu antara dua itu. Kenapa net flow? Karena menurut gue jauh lebih efisien kita membahas net flow. Ya, net flow ini secara rumus adalah apa? Inflow kurangi outflow. Maka dengan sekali lihat chart ini, kita bisa tahu mana yang lebih banyak terjadi pada hari tersebut. Ya, seringkali kalau orang hanya membahas outflow saja atau inflow saja, menurut gue sedikit bias ya. Jadi lebih baik kita membahas net flow karena lagi-lagi ini adalah data selisih dari inflow against outflow. Bang, cara bacanya simpelnya gimana? Ya, simpelnya yang terjadi apabila terjadi candle seperti hijau ini, artinya banyak inflow. Nah, kalau kita baca di sini, untuk spot exchange, high value mengindikasikan selling pressure. Jadi kebalikannya, ya biasa kalau candle hijau itu menunjukkan bullish,
Tetapi kalau untuk data dari net flow, ini justru menunjukkan possible selling pressure atau bearish, ya. Nah, otomatis vice versa. Apabila merah, ini menunjukkan bahwa possible accumulation, ya, atau outflow. Nah, logikanya kenapa outflow ini menunjukkan kemungkinan akumulasi? Sekarang gini, ya. Pertanyaannya, andaikan lu mau menjual Bitcoin lu dalam waktu dekat, ya. Apa yang akan lo lakukan? Yang pertama adalah kita akan taruh Bitcoin kita di exchange supaya gampang dijual. Atau kedua, kita lempar ke hot wallet kita atau ke cold wallet kita. Nah, tentunya jawabannya adalah A, ya. Yang pertama, di mana kita akan menaruh BTC kita di exchanger. Tujuannya apa? Supaya kita bisa secepat mungkin jual, ya. Nah, artinya apa? Kalau terjadi outflow pada hari-hari tertentu, berarti ada banyak orang yang mengakumulasi Bitcoin dan mengeluarkan Bitcoin dia dari exchanger keluar ke wallet mereka, ya. Artinya apa? Possible accumulation, ya. Jadi simpelnya apa, ya? Simpelnya hijau ini menandakan possible selling, ya, atau kemungkinan akan terjadi penjualan Bitcoin yang sehingga bisa menyebabkan penurunan harga. Dan kalau merah seperti ini justru ada kemungkinan akumulasi, ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, dalam beberapa hari terakhir datanya lebih banyak akumulasi, ya. Pada tanggal 31, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 banyak akumulasi. Tetapi yang terjadi kalau kita lihat juga ada beberapa data yang menunjukkan bahwa dia ada possible selling, ya. Terutama pada sini, ya, pada tanggal 8 Mei, 9 Mei, dan 10 Mei. Dan yang terjadi apa? Saat terjadi 3 hari berturut-turut inflow yang cukup besar, harga drop, ya. Dan uniknya apa? Uniknya saat dia kena summer low, berkali-kali orang akumulasi di sini. Ya, jadi lagi-lagi, kalau orang bilang, oh, nggak guna baca TA, ya. Baca TA nggak guna, karena ujung-ujungnya Wheels akan melakukan apapun yang dia mau. Lucunya, kalau kita lihat di sini, para bandar, para retail, justru banyak akumulasi di mana? Di summer low, which is itu technical analysis. Ya, jadi lagi-lagi, satu lagi juga, ya. Andaikan kita berpikir on-chain ini akan jadi pengganti technical analysis, itu kesalahan besar, ya. On-chain dengan technical analysis akan bekerja sama untuk membantu analisa yang lebih baik. Ya, kalau lo sampai nyari on-chain ini untuk menggantikan TA, ya, atau ingin membuktikan bahwa TA tidak berguna, justru kemungkinan besar lo akan menemukan kebalikannya, ya. Ada korelasi besar antara technical analysis dengan on-chain, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, tentunya untuk data net flow ini adalah data dari retailers dan bandar lah kesannya, ya, bahasa marketnya. Dan kalau kita lihat, ya, cenderung lebih banyak akumulasi. Walaupun ada beberapa hari tertentu cenderung ada inflow, ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara on-chain dalam beberapa hari terakhir, ya. Dan tentunya data selanjutnya kita akan pindah ke miner. Dan data miner ini basically cara kerjanya sama seperti yang exchange, ya, sama-sama net flow, tetapi perbedaannya ini fokusnya ke wallet-wallet yang berhubungan dengan mining pool, ya, mining pool BTC tentunya, ya. Kita bisa lihat di sini ada dari 1Thash, ada Npool, Binance Pool, Bitfury, Bitminter, BTC.com, dan seterusnya, ya. Nah, buat kalian yang ingin oprek-oprek, ya, dan pengen lihat satu persatu, boleh tinggal buka akun di sini, gratis juga, ya. Tapi kalau gue pribadi pakai all miners datanya karena gue ingin data keseluruhan, ya. Dan kalau kita lihat di sini dari tanggal 8 Mei ada sedikit perbedaan data, ya. Jadi antara miners dengan para bandar dan retailer sedikit berbeda, ya. Kalau kita lihat di sini para miners cenderung lebih banyak inflow, ya. Artinya lebih banyak possible selling yang dilakukan oleh para miners dibandingkan dengan para bandar dan juga retailers. Ya, jadi ini mungkin penyebab kenapa harga Bitcoin cenderung tarik-tarikan, ya. Jadi saat dia mulai ada menemukan support, di sini dijual, ya. Sementara waktu di sini mulai ada akumulasi, mulai naik, dijual lagi oleh miners. Ya, jadi mungkin salah satu penyebabnya kenapa Bitcoin cenderung sulit untuk naik ke atas secara on-chain adalah karena para miners banyak yang menjual BTC mereka, ya. Nah, tentunya itu secara on-chain. Kalau secara teknikal, kita bisa lihat bahwa di sini ada Bollinger Band yang sudah beberapa hari nih, ya. Di sini sempat nge-reject, turun, ya, diakumulasi lagi di sini, ya, di MA20 beberapa hari. Setelah itu sekarang ke-reject lagi. Ya, jadi lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat, kita nggak harus pilih antara on-chain atau technical analysis. Gue pribadi pakai dua-duanya untuk menganalisa markets in general, gitu, ya. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, bisa cek di gate.io, ya, bisa
cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io ya. Jadi kurang lebih seperti itu data dari miners ya, dan selanjutnya ya, kalau kita udah ngomongin miners, kita akan lihat ke MPI. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Miners Position Index atau lebih sering dikenal sebagai MPI. Apa itu MPI? MPI adalah sebuah rasio dari total miner outflow ke 1 year moving average dari total miner outflow. Waduh bang, pusing. Artinya apa bang? Simpelnya aja bang. Simpelnya adalah di sini ada titik-titik merah dan ada garis biru yang naik turun seperti detak jantung ya. Nah, andaikan di detak jantungnya naik sampai jauh di atas titik-titik merah, biasanya akan ada terjadi possible selling ya, atau simpelnya gini. Pada masa-masa itu, para miners lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan tahun lalunya. Dan itu bisa juga menjadi satu indikasi apakah akan terjadi drop atau tidak. Salah satunya ini terjadi pada tanggal 1 April 2022, ya, di mana dia bisa dibilang memberikan satu indikasi bahwa market cenderung sudah overheated dan akan turun, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, datanya cukup unik. Dalam beberapa hari terakhir, MPI-nya justru di bawah, ya, bahkan di bawah dari rata-rata sebelumnya, ya. Artinya walaupun terjadi banyak inflow kemarin-kemarin, tapi kalau dibandingkan dengan data tahun lalunya, ternyata ya nggak terlalu banyak penjualannya. Ya, karena lagi-lagi MPI ini penting karena kenapa? Semua miners ya itu ada overhead cost. Mereka harus bayar listrik, pegawai, sewa dan lain-lain. Ya, maka dari itu mereka pasti akan lebih banyak menjual dibandingkan dengan para bandar dan retailers. Karena bandar dan retailers hanya beli saja, nggak perlu ada overhead cost. Ya, makanya di sini kita bisa menunjukkan bahwa andaikan di atas dia masih di bawah dari titik-titik merah, artinya selling mereka masih normal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya masih oke datanya, dan selanjutnya kita akan lanjut ke bagian leverage. Nah, biasa leverage ini kita bisa menemukan satu hal nih, antara possibility akan lanjut drop lagi atau jangan-jangan bisa short squeeze, ya. Kita langsung ke selanjutnya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Ya, buat kalian yang ingin oprek-oprek sendiri, boleh buka akun di sini gratis ya. Dan kalian boleh cari, misalkan gue pengen spesifik di Bybit, di Binance atau dimanapun, terserah kalian. Tapi kalau gue pribadi akan pakai data keseluruhan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya cara pakainya gimana? Ya, atau lebih tepatnya apa itu estimated leverage ratio? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah rasio lagi-lagi ya antara open interest yang dibagi dengan coin reserve. Nah, ini menunjukkan kurang lebih berapa banyak leverage yang dipakai oleh kita user ya. Dan ini mengindikasikan semakin tinggi si biru ini semakin mengindikasikan bahwa para investor mengambil resiko besar dengan leverage ya. Nah, cara bacanya gimana, Bang? Cara bacanya adalah seandainya leverage ini meningkat terus, ya, akan ada dua hal yang bisa terjadi, ya, antara short squeeze atau long squeeze, ya. Short squeeze seperti apa? Short squeeze contoh paling enak dilihat itu di mana ya? Yang paling enak ya di sini, ya. Dia 2020-an, di mana kita bisa lihat ya ada peningkatan secara terus-menerus di sini ya, leverage yang meningkat dari tanggal 20 Juni sampai di sini ya, sekitar berapa sini? 23 Juli ya. Yang terjadi tiba-tiba pada tanggal 25 Juli drop ya, estimated leverage ratio drop dengan cukup tajam. Nah, harga meningkat tajam juga. Artinya apa? Artinya posisi short banyak yang terlikuidasi ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, apa korelasinya posisi short dengan peningkatan harga?" Ya. Jadi gini, posisi short ini tentunya akan membebani Bitcoin untuk naik ke atas. Karena kenapa? Posisi short adalah selling pressure. Ya. Nah, pertanyaan gue satu. Andaikan posisi short yang sudah over leverage ini terkena likuidasi. Andaikan ini di sini ya. Satu orang kena likuidasi. Harga naik sedikit. Selanjutnya kena likuidasi lagi. Selanjutnya kena lagi, dan kena lagi. Apa yang terjadi? Estimated leverage ratio turun dan harga meningkat. Kenapa meningkat? Karena selling pressure-nya hilang. Ya. Nah, ini yang seringkali disebut sebagai short squeeze. Ya, posisi shortnya kena tekan, ya, dipencet, ya, sehingga mati posisinya, ya, atau terlikuidasi. Nah, tapi di waktu bersamaan bisa juga terjadi apa? Ya, kebalikannya, yaitu adalah long squeeze. Nah, long squeeze terjadi ya literally seperti yang gue bilang, tetapi dibalik saja, ya. Contohnya adalah di mana yang paling enak dilihat ya? Yang paling enak dilihat. Nah, di sini ya. Pada tanggal berapa nih? 6 Maret sampai 15 Maret. Nah, ini COVID crash ya.
yang terjadi kita bisa lihat dia secara perlahan leverage-nya meningkat. Ya. Lalu tiba-tiba dalam beberapa hari, boom, harganya turun terjun payung bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah posisi long banyak yang terlikuidasi sehingga harga drop ya, sehingga ya otomatis sama-sama mengurangi leverage yang di dalam markets ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini namanya adalah long squeeze ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ya, sejak dia drop di sini pada tanggal 9 Mei ya, kita bisa lihat di sini ada penurunan yang signifikan, lalu mulai ada peningkatan lagi leverage. Nah, tetapi harga cenderung flat. Nah, jadi menurut gua nih ya, siap-siap. Ada kemungkinan besar akan terjadi likuidasi yang lumayan besar ya, karena ada peningkatan leverage yang cukup tinggi sejak tanggal ya basically belasan Mei sampai sekarang ya di Juni awal. Nah, tinggal pertanyaannya apakah lebih cenderung yang kena long squeeze atau short squeeze. Kalau kita lihat dari kondisi market sekarang, fundamental sekarang, di mana the Fed masih terus akan meningkatkan interest rate, kemungkinan besar yang lebih probable terjadi adalah long squeeze. Ya, alias apa? Harga kembali drop. Dan kalau kita tahu harga kembali drop, ya otomatis ya kita kemana? MA 200 weekly yang ada di sekitar 22 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, tapi baik lagi ya, ini bukanlah satu alat yang pasti ya. Kalau sudah naik seperti ini pasti long yang kena, enggak juga. Di waktu bersamaan bisa saja para posisi short ini terlalu overconfident sehingga naik sedikit hancur semua ya. Jadi lagi-lagi di sini gue bilang ya, bukan pasti long squeeze, tetapi kalau dari data sekarang, fundamental sekarang cenderung lebih ke long squeeze ya. Jadi kurang lebih seperti itu data dari Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Oke, dan yang terakhir kita akan masuk ke MVRV ratio, di mana ini adalah sebuah rasio antara apa? Market cap dengan realized cap. Nah, ini mengindikasikan apakah harga ini overvalued atau tidak, ya. Secara histori, andaikan menembus 3,7 alias di sini, biasanya dia akan masuknya ke overvalue. Dan andaikan di bawah dari 1, biasanya dia undervalued, ya. Cara kerjanya gimana? Atau cara pakainya lebih tepatnya ya. Kalau cara kerjanya sedikit berbeda tentunya dari RSI, tetapi cara pakainya sangat mirip seperti RSI ya. Jadi simpelnya kalau tembus garis merah ini menunjukkan bahwa overbought ya. Di sini waktu yang tepat untuk take profits ya. Dan beberapa kali kita bisa lihat saat dia kena ya di atas dari 3,7 sering kali terjadi local top seperti di sini, di sini, di sini ya. Nah, sementara yang terjadi andaikan di bawah dia nembus dari 1, ini biasanya menjadi satu daerah akumulasi yang luar biasa bagus. Ya, coba bayangkan kalau kalian melihat si on-chain ini dan akumulasi saat Maret 2020. Ya, tentunya kalau kalian sudah beli dari situ, sekarang sudah sangat happy. Ya. Nah, sekarang ya, happy news selanjutnya adalah sudah semakin mendekat ke daerah 1. Ya, jadi kita lihat nih, dalam beberapa mungkin minggu atau sampai bulan ke depan, andaikan dia kena sampai daerah 1, siap-siap untuk akumulasi. Ya. Menurut gua, andaikan sampai dia kena di bawah dari 1, ya, itu akan di daerah MA 200 weekly. Ya, jadi lagi-lagi ya, ini dia gunanya kita tetap mengerti teknik analisis. Ya, jadi jangan sampai salah berpikir bahwa on-chain analysis ini adalah pengganti dari teknik analisis, ya. No. Ya, jadi mereka berdua bisa bersinergi. Bahkan bisa dibilang orang yang mengerti on-chain dan waktu bersamaan mengerti TA itu akan jauh lebih well informed dibandingkan dengan orang-orang yang hanya ngerti TA saja atau hanya ngerti on-chain saja ya. Jadi lagi-lagi kita tunggu dalam beberapa minggu ke depan. Andaikan sudah mulai masuk di bawah dari 1 ya, atau di bawah ya benar ya, di bawah dari 1, kalian bisa mulai akumulasi di Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV ratio. Oke, jadi secara kesimpulannya kita bisa lihat miners dan bandar lagi-lagi ya sama-sama tidak kompak ya. Saat para bandar sedang akumulasi, para miners jual. Waktu para miners jual, para bandar malah akumulasi. Jadi ya itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa dalam beberapa minggu terakhir harga Bitcoin cenderung di situ-situ saja ya. Tetapi satu hal yang bikin concern adalah lagi-lagi leverage ya. Dunia cryptocurrency kalau tanpa leverage tuh ya bisa dibilang kayak ada yang kurang gimana gitu ya. Nah, yang seremnya, estimated leverage ratio-nya mulai meningkat lagi. Dan kalau kita lihat dari kondisi fundamental sekarang, dan lihat juga dari secara teknik analisisnya, ini cenderung bisa long squeeze. Ya, jadi siap-siap, ada kemungkinan estimated leverage ratio ini akan membawa Bitcoin sampai ke MA 200 weekly. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk update pada hari ini.
Dan bagi kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, juga bisa klik di sini, di mana kita ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum cek link referral kita di bawah, bisa cek di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.